Film ini dimulai dari cerita seorang pasien kritis yang ditolak oleh beberapa rumah sakit. Petugas kemudian membawa pasien itu ke sebuah pusat medis darurat. Saat tiba, seorang dokter jaga yang ada di sana merasa kesal melihat petugas tetap saja membawa pasien itu ke rumah sakit mereka. Padahal ia sudah katakan tidak ada dokter bedah yang siap untuk mengoperasi pasien itu. Petugas katakan pasien itu harus segera dioperasi. Kalau tidak, pasien itu akan meninggal. Tapi dokter jaganya tetap menolak menerima pasien itu. Ia meminta mereka mencari rumah sakit lain. Saat dokter jaga terus memaksa mereka pergi, seorang dokter magang kemudian muncul dan menahan tempat tidur pasiennya. Dokter jaga marah pada dokter magangnya dan menantang dokter magang itu untuk melakukan operasi kalau memang mau menahan pasiennya. Sebagai dokter magang yang memang belum mempunyai pengalaman mengoperasi pasien, ia merasa dilema. Di satu sisi, ia memang belum mempunyai kemampuan, tapi di sisi lain, ia sangat ingin untuk bisa menyelamatkan nyawa dari pasien itu. Dan sesuatu yang berbeda kemudian terlihat di kedua mata dokter magang itu. 12 tahun kemudian, dokter magang pemberani itu kini telah menjadi dokter bedah kardiotoraks di Pusat Medis Universitas Unsang. Sekarang ia dikenal sebagai Profesor Cha Yong Min. Sebagai dokter terbaik di rumah sakit itu yang ahli dalam menangani kasus operasi sulit dan beresiko tinggi, Profesor Cha sekarang tidak mau menangani sembarang pasien lagi. Saat ini, Cha terkenal sebagai dokter yang kasar dan pemilih dalam menerima mana pasien yang akan dioperasinya. Saat itu, petugas medis di ruang IGD menerima seorang pasien darurat. Karena tim mereka belum bisa menghubungi dokter yang siap mengoperasi pasien, seorang dokter magang bernama Oh Sojung nekat menemui dan meminta bantuan Profesor Cha untuk mengoperasi pasien itu. Cha menolak permintaan Sojung dengan kasar. Menurut Cha, pasien itu sudah tidak ada harapan karena tadi ia sempat berpapasan dan melihat kondisi dari pasien itu. Dengan terang-terangan, Cha katakan tangannya hanya akan digunakannya untuk kasus pasien yang masih ada harapan. Setelah ditolak oleh Cha dan kembali ke ruang IGD, Om mendengar berita kematian pasien itu yang disampaikan oleh Dr. An yang merupakan salah satu tim dokter dari Cha. Om merasa marah dan kemudian mengatakan Cha itu hanyalah seorang dokter brengsek yang hanya nampak bagus di luarnya saja. Rekan sesama dokter magang O menegur O karena menjelekkan Cha. Ia menceritakan bagaimana Cha disegani di rumah sakit itu. Bahkan direktur di rumah sakit itu saja tidak bisa meremehkan Cha. Pada saat menjadi dokter magang, Cha berhasil melakukan operasi solonya pada pasien darurat dan berhasil. Saat menjadi dokter residen, Cha juga melakukan beberapa operasi lagi dan menyelamatkan semua pasiennya. Karena keahlian medis dari Cha yang begitu hebat, orang-orang pun mulai menyebut Cha dirasuki roh saat berada di ruang operasi. Cha bersama para profesor dan dokter lainnya di rumah sakit itu melakukan rapat untuk membahas daftar pasien-pasien yang akan mereka operasi. Selesai meeting, Cha bertemu dengan dokter residen baru bernama Ko Sung Tak yang akan ditugaskan untuk bekerja di timnya Cha. Cha mengorek informasi tentang Sung Tak dari seorang dokter magang bernama Kim Jae-won yang menjadi tim medisnya Cha. Ternyata Jae-won pernah menjadi teman satu angkatan dengan Sung Tak. Tapi karena Sung Tak sempat cuti 1 tahun, jadi mereka lulus kuliah di waktu yang berbeda. Sunho, seorang dokter magang di tim itu juga katakan ia pernah tahu cerita soal wawancara magang dari Sung Tak. Saat itu Sung Tak katakan alasannya ikut magang karena diminta oleh kakek dan ibunya. Ternyata kakek Sung Tak adalah pimpinan yayasan dari rumah sakit tempat mereka bekerja dan ibunya adalah ketua dewan rumah sakit. Setelah tahu latar belakang dari Sung Tak, Cha kemudian protes pada dokter kepala bernama Ban karena menerima Sung Tak magang di rumah sakit mereka lewat jalur nepotisme. Cha meminta mengirim Sung Tak pada profesor lain karena ia merasa tidak akan cocok bekerja dengan Sung Tak. Wakil direktur rumah sakit bernama Han Sung Won yang merupakan sepupu dari Sung Tak datang. Sung Won meminta Cha menerima dan membimbing Sung Tak selama ia magang. Ban ikut membujuk Cha supaya mau menerima Sung Tak karena perintah untuk magang di rumah sakit itu adalah syarat yang diberikan pimpinan yayasan untuk Sung Tak. Kalau berhasil lulus dalam masa magangnya, pimpinan yayasan akan mewariskan yayasan rumah sakit itu pada Sung Tak. Cha kesal karena harus terpaksa menerima Sung Tak bekerja di timnya.
Cha kemudian melihat Sung Tak nampak santai. Bukannya sibuk bekerja, Sung Tak malah sibuk membagikan hadiah untuk perawat-perawat. Cha menegur Sung Tak dengan keras dan memerintahkan Sung Tak untuk mulai bekerja. Cha bersama Sung Tak dan tim medis Cha berkeliling mengunjungi pasien-pasien mereka. Saat menemui seorang pasien, Cha meminta Sung Tak menjelaskan tentang penyakit dari pasien itu. Dengan mudahnya, Sung Tak menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Seperti cerita dari Jaewon sebelumnya, Sung Tak memang terkenal pintar saat masih kuliah dan selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian. Bahkan, Sung Tak sering membuat profesor yang mengajar di kelas kebingungan untuk menjawab pertanyaan sulit yang diberikan oleh Sung Tak. Cha kemudian meminta Sung Tak menangani pasien itu sekarang. Mereka melanjutkan kunjungan pada pasien. Sekali lagi, Cha meminta Sung Tak menjelaskan soal bagaimana prosedur pembedahan untuk mengobati pasien di depan mereka. Kali ini Sung Tak menjawab pertanyaan Cha tanpa semangat. Karena berhasil menjawab, Cha kembali menyerahkan perawatan pasien itu pada Sung Tak. Karena tahu Cha sengaja akan membuatnya sibuk menangani pasien, saat Cha bertanya lagi, Sung Tak katakan tidak tahu. Taiwan yang tidak paham maksud Cha yang sedang mempersulit Sung Tak malah menjawab pertanyaan Cha dengan sukarela. Karena mau membantu Sung Tak, ia akhirnya kena getahnya juga. Cha kemudian berniat meninggalkan bangsal. Sung Tak bertanya kenapa pasien lain di bangsal itu tidak dikunjungi Cha juga. Cha menjawab Sung Tak dengan menjelaskan kalau ada dua jenis pasien. Pertama, pasien yang bisa hidup setelah ditangani, dan kedua adalah pasien yang tidak bisa hidup meskipun sudah ditangani. Cha katakan dia tidak mau membuang waktunya hanya untuk menangani pasien yang dinilainya sudah tidak ada harapan. Dengan kasar, Cha menyalahkan pasien-pasien yang masih gigih bertahan hidup itu. Menurut Cha, harusnya pasien-pasien koma itu ikhlas melepaskan hidupnya dan dengan tenang pergi saat waktu kematian mereka datang. Seakan tahu penjelasan dari Cha itu akan menyakiti hati pasien-pasiennya, Sung Tak mengucapkan kata-kata menghibur untuk pasien-pasien itu. Sung Tak meminta mereka tidak mengambil hati perkataan menyakitkan dari Cha tadi. Sung Tak kemudian menemui Oh So Jung yang merupakan teman kuliahnya juga. Sung Tak memberitahukan Oh kalau saat ini dia sedang mengikuti ujian untuk bisa mewarisi rumah sakit itu. Oh yang dipanggil Sung Tak dengan nama Kristal menyarankan Sung Tak bekerja lebih giat supaya bisa lulus. Tapi Sung Tak katakan orang-oranglah yang harus menyesuaikan diri dengan gaya santainya. Sung Tak katakan ia tidak akan menjadi dokter selamanya, jadi buat apa ia bekerja keras? Seseorang menghubungi Sung Tak. Rupanya Sung Tak mendapatkan perintah dari Cha untuk menemaninya melakukan operasi. Dokter magang lainnya termasuk Oh melihat mereka sebagai pelajaran dari luar. Sung Tak berdiri di belakang Cha. Oh melihat gaya Cha saat akan mulai melakukan operasi. Operasi pun dimulai. Beberapa saat kemudian operasi utama selesai dilakukan dan operasi dinyatakan sukses. Cha kembali meminta Sung Tak menjelaskan tentang sebuah istilah kedokteran yang berkaitan dengan operasi yang baru saja dilakukan. Seperti sebelumnya, Sung Tak bisa menjawabnya dengan mudah. Dan tanpa disangka Sung Tak, kali ini Cha meminta Sung Tak melakukan jahitan sebagai tahap akhir dari operasi itu. Padahal Cha sudah tahu kalau Sung Tak tidak berani melakukan praktek pada tubuh pasien. Karena ragu-ragu, Cha kemudian mengambil alih kembali tugas menjahit itu. Cha sepertinya sengaja ingin mempermalukan Sung Tak. Di hadapan para dokter magang, Cha menegaskan kalau seorang dokter harus disertai dengan keterampilan dan tidak hanya pintar secara teori saja seperti Sung Tak. Cha merasa puas sudah memberi Sung Tak pelajaran dan berpikir Sung Tak tidak akan muncul di rumah sakit lagi setelah ia mempermalukan Sung Tak. Sayangnya harapan Cha untuk menjatuhkan mental Sung Tak tidak berhasil. Besoknya Sung Tak kembali muncul di rumah sakit dan malah makin menempel pada Cha. Adegan beralih saat Cha mendatangi tempat favoritnya di rumah sakit itu. Diam-diam Sung Tak mengikutinya. Di tempat itu Cha bertemu dengan seorang wanita yang merupakan mantan pacarnya Cha. Sepertinya ada kebencian mendalam di diri Cha yang kemudian moodnya berubah menjadi jelek saat melihat mantan pacarnya itu lagi. Cha membuang kopinya dan pergi. Cha melihat Sung Tak tapi tidak berniat menyapanya. Cha dipanggil ke ruangan Sung Won. Di sana ada dokter kepala ban dan Jang Min Ho yang merupakan anak laki-laki dari pasien bernama Jang Kwang Duk. Pak Jang adalah seorang pimpinan perusahaan besar dan berita sakitnya sedang gencar diberitakan oleh media. Min Ho meminta Cha melakukan operasi pada ayahnya, tapi Cha menolak.
Menurut Cha, operasi tidak akan ada gunanya karena tidak akan membuat Pak Jang sembuh. Minho katakan ia tahu operasi itu memang tidak ada gunanya, tapi karena kondisi ayahnya sedang disorot oleh publik sekarang, tindakan operasi pada ayahnya itu akan membuat citranya sebagai anak laki-laki menjadi naik. Publik akan melihat kalau ia sedang berusaha keras untuk membuat ayahnya sembuh. Cha mengecek jadwal operasinya. Di depan Sung Tak, ia mengatakan pada timnya untuk tidak memasukkan Sung Tak lagi di tim medisnya karena Sung Tak tidak serius dengan magangnya. Cha meminta Sung Tak bekerja di bagian IGD saja. Cha katakan kalau tidak suka dengan keputusannya, Sung Tak bisa mengadukan tindakannya itu pada kakek dan ibunya. Sung Tak kembali membagi-bagikan hadiah pada pegawai di rumah sakit dan pamer kalau dia adalah pewaris dari rumah sakit itu. Oh datang dan memukul pundak Sung Tak dengan keras. Oh mengingatkan Sung Tak untuk lebih serius bekerja dan tidak hanya menjadi seorang dokter yang pintar teori saja. Oh meminta Sung Tak ikut dengannya. Sung Tak tampaknya memang tidak mahir menangani pasien dengan kondisi sepele sekalipun. Saat sedang mengobati pasien yang terluka ringan, Sung Tak malah berteriak ketakutan. Cha menemui Pak Jang di ruangannya, dan saat itu juga Cha tahu kalau mantan pacarnya yang bernama Jang Sejin adalah anak perempuan dari Pak Jang. Sejin bekerja sebagai dokter di rumah sakit di Amerika, tapi setelah tahu kondisi kesehatan Pak Jang saat ini sedang memburuk, Sejin akhirnya kembali ke Korea untuk menjaga ayahnya. Pak Jang bertanya pada Cha apa operasi adalah cara terbaik untuknya. Cha berbicara dengan Sejin. Sejin katakan ia tidak mengharapkan ayahnya dioperasi karena operasi itu terlalu beresiko dan sulit untuk dilakukan. Sejin lebih memilih membiarkan ayahnya menikmati sisa hidupnya. Cha tersinggung karena mengira Sejin meragukan kemampuan Cha untuk melakukan operasi sulit itu pada ayahnya. Sejin meminta Cha tidak melakukan tindakan operasi pada ayahnya semata-mata karena rasa benci Cha pada dirinya. Cha kemudian dengan kasar menuduh Sejin tidak menyetujui tindakan operasi itu karena Sejin diperkirakannya tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya kalau ayahnya itu meninggal. Cha memberikan Sejin kesempatan untuk memberinya perintah. Cha bertanya apa Sejin mau Cha membunuh atau ingin menyelamatkan ayahnya. Sejin kecewa melihat perubahan sikap Cha. Cha kembali mengingat kejadian 12 tahun lalu saat Sejin meninggalkannya ke Amerika. Orang-orang di rumah sakit mulai membicarakan Cha yang saat itu dipandang belum matang secara finansial. Mereka bergunjing kalau Cha dicampakkan karena Sejin sudah bertemu dengan ayahnya yang kaya raya. An menemui Cha dan heran kenapa Cha ngotot mau mengoperasi Pak Jang. Padahal biasanya untuk kasus seperti itu, Cha akan menolak untuk melakukan operasi. Cha meyakinkan An untuk ikut operasi dengannya karena itu untuk masa depan mereka. Anak Pak Jang telah berjanji akan menjamin hidup Cha kalau mau mengoperasi ayahnya. Cha katakan kalau operasi itu berhasil, An bisa dengan mudah mendapatkan gelar profesor seperti impian An selama ini. An pun setuju untuk melakukan operasi bersama Cha. Operasi Pak Jang dimulai. Sung Won menyaksikan dari luar. Mobil Cha mengalami kecelakaan. Ia kemudian terbangun. Orang-orang mulai berkerumun di lokasi. Cha melihat ada korban. Saat Cha berniat mengecek keadaan korban, anehnya ia tidak bisa menyentuh tubuh korban. Ia mengajak bicara orang-orang di sekitarnya, tapi tidak ada yang meresponnya juga. Ia kemudian mendengar petugas berteriak kalau di dalam mobilnya ada korban juga. Cha kaget dan melihat ke dalam mobilnya, dan ternyata korban itu adalah dirinya sendiri. Saat ini tubuh dan rohnya sudah terpisah. Oh dan rekannya seperti biasa menerima kedatangan pasien darurat. Oh kaget setelah melihat pasien yang mereka terima saat itu adalah Cha. Petugas membawa tubuh Cha masuk. Roh Cha mulai mengoceh menjelaskan kondisinya tapi tidak ada yang mendengarnya. Sung Tak kemudian muncul di sana. Ia nampak ketakutan. Saat melihat Sung Tak, Oh menarik dan meminta Sung Tak membantu memeriksa Cha. Rocha mengamuk saat melihat Sung Tak mendekati tubuhnya. Rocha tidak mau tubuhnya ditangani Sung Tak karena tahu Sung Tak tidak mempunyai keahlian sebagai dokter. Sung Tak memeriksa kondisi Cha dengan sebuah alat. Cha kaget karena Sung Tak bisa menggunakan alat itu. Cha kemudian menjelaskan kondisinya dan Sung Tak juga mengatakan penjelasan yang sama. Rocha dan Sung Tak sama-sama menginstruksikan untuk segera membawa tubuh Cha ke ruang operasi. Cha gelisah menunggu dokter yang akan mengoperasinya. Cha mencoba mengambil pisau operasi saat tahu kondisinya mulai drop, tapi tetap tidak bisa menyentuhnya. Cha kembali ngamuk karena belum ada dokter yang datang.
Sung Tak tiba-tiba meminta pisau bedah untuk segera memulai operasi. Seorang dokter di sana melarang Sung Tak karena tahu Sung Tak belum ada pengalaman mengoperasi, tapi Sung Tak ngotot harus segera mengoperasi Cha. Cha marah karena tahu Sung Tak nekat mengoperasinya. Tekanan darah Cha kemudian dilaporkan makin menurun. Roh Cha mulai pasrah. Ia mulai memberikan instruksi pada Sung Tak. Sung Tak nampak ragu-ragu untuk mulai operasi. Cha kembali marah-marah dan menahan tangan Sung Tak saat dilihatnya Sung Tak keliru memilih lokasi yang akan disayatnya. Tiba-tiba Roh Cha masuk ke dalam tubuh Sung Tak. Roh Cha yang ada dalam Sung Tak sekarang mengalami kebingungan. Saat mulai sadar kalau dirinya sekarang sedang ada dalam tubuh Sung Tak, Cha mulai mempersiapkan diri untuk mengoperasi dirinya. Oh memperhatikan diri Sung Tak yang melakukan gaya khas dari Cha saat akan melakukan operasi. Oh merasa ada yang tidak beres. Sung Tak yang biasa memanggilnya dengan nama Kristal saat ini memanggilnya dengan nama Pemegang Oh. Operasi dimulai. Rocha kemudian melihat jantungnya sendiri.